Salam sejahtera, salam sukacita. Kembali lagi kita bertemu dalam The Voice of Hope, suara pengharapan yang memberikan kepada kita harapan di tengah segala situasi. Karena kita tahu bahwa saudara dan saya tidak pernah mampu mengendalikan hidup ini. Hari ini dalam The Voice of Hope kita ada dalam sebuah tema, apakah aku tertolak. Tema ini diambil dari bacaan berdasarkan catatan dari Matius pasal 15 ayat 26, yakni perkataan Yesus sendiri kepada perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia dalam catatan Injil Lukas yang lain, di mana Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini salah satu kata-kata sulit yang berasal dari mulut Yesus Kristus. Kalau kita tidak memahami latar belakang kenapa Yesus bicara demikian, maka pasti kita akan menuduh Yesus sebagai pribadi atau guru yang tidak berbelas kasih. Sehingga orang yang justru datang kepada dia dalam ketidakberdayaan, seperti perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia ini, justru tertolak. Sebenarnya bacaan ini menunjukkan ada sebuah pengharapan besar yang Yesus berikan bagi orang-orang yang justru tertolak dan berbeda dan dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Bacaan ini justru menunjukkan kasih Kristus yang besar dan luar biasa. Karena bacaan ini mulai bercerita tentang Yesus yang memasuki daerah Tirus dan Sidon. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ia juga peduli kepada mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir atau tidak masuk dalam umat perjanjian. Dengan catatan awal itu saja, itu mau menunjukkan bahwa di dalam pandangan Allah, lebih tepat Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, tidak pernah ada satu pribadi atau suku manapun yang tertolak. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang dihargai sangat tinggi oleh Tuhan. Dan dengan memasuki daerah Tirus dan Sidon, Yesus mau menunjukkan ada kasih karunia, anugerah yang akan dia tunjukkan dengan kehadirannya di sana. Dan ini benar demikian dicatat ketika sampai di situ hadirlah seorang perempuan Kanaan atau Sirofenisia yang mengalami penderitaan yang hebat di dalam keluarganya, di mana anak perempuannya kerasukan roh jahat. Kita bayangkan guru-guru waktu itu, guru-guru yang besar, adalah guru-guru yang selalu menjauhi kedekatan dengan perempuan karena perempuan dikategorikan sebagai kelas bawah. Perempuan-perempuan atau guru-guru terhormat tidak akan dengan sembarangan menyentuh termasuk istrinya kalau mereka adalah golongan Farisi, walaupun mereka bertemu di tengah jalan. Tetapi Yesus telah menunjukkan di hati Allah Bapa di sorga tidak ada kelas yang patut direndahkan. Perempuan berharga, bahkan sekalipun ia berasal dari golongan kafir. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan itu berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Saya mengartikannya demikian. Perempuan itu belum mengenal siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Yang dia tahu Kristus berasal dari turunan Daud yang hebat, seorang raja yang terkenal di Israel luar biasa. Dalam hal ini kita bisa mengartikan secara sederhana bahwa terkadang banyak orang, mungkin termasuk saudara dan saya, ketika pertama kali kita datang pada Kristus, iman kita mungkin bukan iman yang sempurna. Kita belum sempurna mengenal Kristus seperti perempuan ini mengenal dia. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, dia mau menolong perempuan ini untuk mengerti bahwa dia peduli, dia mengasihi, dan tak pernah sekali-kali dia meninggalkan orang-orang yang datang dengan rapuh jiwa dan hati yang penuh dengan banyak pergumulan dan persoalan. Memang ada catatan pernyataan di sini yang sungguh luar biasa, di mana Yesus mengatakan, saya hanya diutus untuk orang Israel, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Saudara bayangkan ya, kalau kita dalam posisi seperti perempuan ini yang datang dengan keluh kesah dan beratnya hidup, kita mengharapkan seorang pribadi yang kita kenal, pribadi yang baik, kasih luar biasa. Tapi tiba-tiba kita mendengar ucapan yang sepertinya merendahkan kita, tidak memberikan harapan. Kira-kira apa perasaan saudara dan saya? Kita merasa tertolak karena orang yang demikian kita agungkan sebagai dia yang berbelas kasih, yang penuh dengan hati yang peduli dan empati. Ternyata dia adalah orang yang berwajah dingin dan keras. Ketika perempuan itu mendengar demikian, bahwa tidak patut, kata Yesus, mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, perempuan ini justru menunjukkan iman yang dasar dengan perkataan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ini hebat sekali. Itulah mengapa Yesus selalu memuji iman orang-orang di luar Israel.
Yesus selalu terkagum-kagum dengan mereka. Karena mungkin bagi Israel, Yesus adalah pribadi yang sudah biasa. Dan mereka tidak terlalu menganggap keunikan bahwa kuasa ilahiyat adalah Kristus sesuatu yang dasar dan luar biasa. Tapi herannya orang-orang di luar Israel yang dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir, orang-orang tidak pedulikan, adalah orang-orang yang pertama kali ketika bertemu dengan Kristus mereka merasakan kasih karunia-Nya yang hebat. Termasuk perempuan ini dengan pernyataan benar Tuhan bahwa anjing itu dibawa, dia hanya menanti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini awal pemulihan dialami oleh perempuan itu. Saudara, apa saudara dan saya bisa dapatkan dari kisah yang menurut saya sangat hebat dan luar biasa ini? Yang pertama, di hati Kristus semua orang diterima dan tidak pernah ditolak. Kristus tidak pernah membedakan orang hanya karena suku atau dia terlahir dari kalangan kelas tertentu. Dan Yesus Kristus pribadi yang paling hebat dalam mengangkat wajah seseorang. Sebagaimana salah satu ayat dalam kitab Mazmur, tunjukkanlah pandanganmu kepada Allah, maka wajahmu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Perempuan ini bukan hanya memperoleh kesembuhan, tetapi harga dirinya sebagai seorang perempuan yang frustrasi, tertekan, dan kehidupan yang mengerikan dan terancam dengan keputusasaan. Karena setiap hari harus berhadapan dengan anak perempuan yang kerasukan setan, memperoleh belas kasihan, kembali mendapatkan sebuah pengharapan, dan kembali diperkuat bahwa benar Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Tuhan itu adalah pribadi yang patut diandalkan. Saya bayangkan bahwa ketika perempuan ini pulang, dia akan bercerita sesuatu yang dasar kepada anaknya. Dan kelak di kemudian hari akan muncul iman yang luar biasa dari orang-orang Kanaan. Karena pernah ada seorang perempuan yang datang dalam keadaan tidak berdaya, yang sudah frustrasi dan hilang harapan, yang walaupun tidak sepertinya tidak mendapatkan kesempatan karena berbeda latar belakang, tetapi justru memperoleh pemulihan yang dasar dari Kristus. Dan bukankah ini kabar yang baik? Bahwa saudara dan saya tidak pernah ditolak. Yang kedua, Kristus terkadang mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, menunggu untuk memberikan jawaban yang pasti, untuk memberitahukan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah orang memperoleh, atau lebih tepat mendapatkan Tuhan sebagai berkat terbesar dalam hidupnya. Berapa banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan dengan motivasi udang di balik batu, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Dan ketika doa mereka tidak dijawab, harapan-harapan mereka sepertinya tidak lagi terpenuhi di dalam Tuhan. Berapa banyak orang dengan gampang meninggalkan Tuhan ketika kecewa, ketika merasa tidak mendapatkan sesuatu. Ternyata salib itu begitu besar. Berapa banyak Kristen yang dengan mudah meninggalkan imannya. Dari seorang perempuan Siro-Fenisia atau perempuan Kanaan, kita percaya Tuhan itu adalah berkat yang sesungguhnya. Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Sebagaimana perkataan Petrus kepada Yesus, kemana kamu harus pergi? Meninggalkan engkau tidak, karena engkaulah Mesias, engkaulah kehidupan itu sendiri. Saudara, ini penting untuk kita renungkan di tengah kehidupan yang menilai orang berdasarkan prestasi dan prestise. Di tengah kehidupan yang semakin keras dengan berbagai hal yang mengancam kita sehingga kita bisa kehilangan identitas kita. Dunia modern yang menjanjikan harapan-harapan yang terkadang kelihatan wow, tetapi sebenarnya palsu. Bahwa orang perlu menjadi ini, perlu menjadi itu, perlu memiliki ini, perlu memiliki itu, baru dia menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Hari ini kita belajar di dalam Kristus, saudara dan saya telah diterima. Dan dia punya tangan yang hebat, dia punya hati yang hebat untuk menerima kita. Kalau demikian, apakah kita tertolak? Tak pernah. Karena Kristus itu setia dan dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri. Sekalipun saudara dan saya tidak setia, dia tetap setia. Sekalipun kita gagal memahami dia, dalam ketulusannya Tuhan mencari kita untuk mengajari kita siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan berkati kita semua melalui renungan Voice of Hope saat ini. Kiranya hidup kita semakin bersuka cita, hidup kita semakin berpengharapan, karena percayalah, sekali-kali kita adalah milik Tuhan dan tak pernah Kristus meninggalkan saudara dan saya, tak pernah dia menolak kita. Tuhan memberkati, Tuhan tolong kita dengan refleksi dalam The Voice of Hope saat ini.